Aku diam-diam menyamar jadi office girl untuk membongkar skandal suamiku dengan asisten pribadinya. Tania, seorang wanita cerdas yang selama ini hidup dalam bayang-bayang kesempurnaan pernikahan, tiba-tiba terjebak dalam pusaran kecurigaan. Suaminya, Adrian, seorang eksekutif tampan yang dulu penuh perhatian, kini terasa semakin jauh. Desas-desus tentang perselingkuhan Adrian dengan asisten pribadinya membuat hati Tania tercabik. Tak ingin tuduhan itu berakhir tanpa kepastian, Tania memutuskan untuk melakukan sesuatu yang gila, menyamar sebagai office girl di perusahaan suaminya. Di balik pelindung seragam sederhana, ia menyusup ke dunia Adrian, menyaksikan rahasia kelam yang perlahan terkuak. Ketegangan memuncak saat Tania menemukan bukti tak terbantahkan yang menguji ketahanan hatinya dan kesetiaan yang selama ini ia pertahankan. Akankah Tania berani mengungkap kebenaran di hadapan Adrian? Atau ia akan menyiapkan balas dendam yang tak terduga? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka twist ceritanya. Komen pendapat kamu. Apa yang seharusnya Tania lakukan? Subscribe untuk kisah-kisah yang lebih mengejutkan dari Anggia Resya. Namaku Tania, 30 tahun, seorang wanita yang dulu hidup dalam bayangan cinta sempurna. Aku menikah dengan Adrian, pria yang dulu kuanggap sebagai sosok pangeran impian. Adrian adalah segalanya yang bisa diinginkan oleh seorang wanita. Tampan, mapan, dan sangat perhatian. Kami bertemu 7 tahun lalu di sebuah acara peluncuran produk perusahaan besar di mana aku bekerja sebagai marketing eksekutif dan dia, waktu itu, adalah seorang manajer muda yang penuh ambisi. Awal pernikahan kami begitu indah. Adrian adalah suami yang selalu ada, memastikan aku bahagia dan merasa dihargai setiap saat. Kami sering bepergian ke tempat-tempat romantis, makan malam di restoran mewah, dan menghabiskan waktu bersama dengan tawa dan canda yang tiada habisnya. Setiap momen terasa seperti dalam mimpi yang sempurna. Sikapnya yang lembut dan penuh perhatian membuatku jatuh cinta lebih dalam setiap harinya. Dia selalu mendengarkan ceritaku sepulang kerja, memelukku saat aku lelah, dan seringkali membawa bunga tanpa alasan khusus hanya untuk membuatku tersenyum. Adrian adalah tipe pria yang setiap orang idamkan untuk hidup bersama. Kami membeli rumah bersama, sebuah rumah mungil yang elegan di pinggiran kota. Rumah yang dipenuhi dengan dekorasi pilihan kami berdua, di mana setiap sudutnya mengingatkan pada momen-momen bahagia yang kami lewati bersama. Tapi itu semua cerita beberapa tahun lalu. Seiring berjalannya waktu, perubahan mulai terasa. Adrian semakin sering pulang larut malam, alasannya selalu sama, pekerjaan. Disinilah kisahku dimulai, ketika kehangatan yang pernah aku rasakan perlahan pudar. Hubungan kami mulai terasa dingin, seperti ada tembok yang tak terlihat yang memisahkan kami. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin memang pekerjaannya yang semakin berat, pikirku. Namun, di balik senyumanku, ada kegelisahan yang perlahan menjalar ke dalam hati. Keanehan demi keanehan mulai muncul, tapi aku masih belum siap mengakuinya. Aku belum siap menerima kemungkinan bahwa Adrian, pria yang pernah berjanji untuk selalu setia, mungkin sedang menyimpan rahasia di balik semua kesibukannya. Dan disinilah petualanganku dimulai. Aku, Tania, siap melakukan apapun demi menemukan kebenaran, bahkan jika itu berarti harus menyusup ke dunianya yang paling rahasia. Seiring berjalannya waktu, sikap Adrian semakin sulit dipahami. Pekerjaannya sebagai direktur semakin menelan waktunya. Ponselnya tak pernah berhenti berbunyi, pesan demi pesan datang, dan dia seringkali tersenyum kecil saat membacanya. Awalnya, aku mencoba berpikir positif. Mungkin itu urusan pekerjaan yang biasa, klien atau rekan bisnis. Namun, perasaan tak enak itu terus menghantui benakku. Suatu malam, Adrian pulang lebih larut dari biasanya.
Matanya tampak lelah. Tetapi ada sesuatu yang ganjil. Sebuah aroma asing menyelimuti dirinya. Bukan parfum yang biasa ia gunakan. Hatiku mencelos. Tapi aku menahannya. Aku masih ingin percaya. Bagaimana harimu? Tanyaku, mencoba menjaga nada suaraku tetap tenang. Biasa saja. Banyak pekerjaan, kamu tahu sendiri. Jawabnya sambil menghindari tatapanku dan langsung menuju kamar mandi. Itulah yang pertama kali memunculkan kecurigaan yang lebih kuat di hatiku. Ada yang berbeda dengan Adrian. Dan aku tahu itu bukan sekadar lelah bekerja. Ada rahasia yang disembunyikannya. Aku hanya belum tahu apa. Keesokan harinya, saat Adrian sudah berangkat ke kantor, aku mulai melakukan sesuatu yang sebelumnya tak pernah terpikirkan olehku. Aku memutuskan untuk menyelidiki suamiku sendiri. Dimulai dari ponselnya yang biasanya ia simpan di meja kerja, aku membuka aplikasi pesan dan emailnya. Tapi hasilnya nihil. Sepertinya Adrian sudah terlalu pintar untuk meninggalkan jejak di sana. Pikiranku semakin kacau. Aku tidak ingin gegabah. Tapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Sesuatu harus dilakukan. Aku harus menemukan kebenaran. Tak peduli betapa menyakitkannya nanti. Lalu sebuah ide gila muncul. Sebagai istri, aku tahu hampir setiap detil tentang kantor Adrian. Mulai dari lokasi, para karyawannya, hingga rutinitas sehari-harinya. Dari situ, muncul keberanian yang tak pernah aku sangka akan kulakukan. Aku memutuskan untuk menyusup ke dalam kantornya, menyamar sebagai office girl. Rencana itu terdengar nekat, tapi bagi seorang wanita yang ingin mengetahui kebenaran, tak ada yang terasa mustahil. Dengan bantuan salah seorang teman dekat yang bekerja di perusahaan penyedia jasa kebersihan, aku berhasil mendapatkan identitas baru. Namaku bukan lagi Tania, istri direktur yang anggun, melainkan Reni, seorang office girl yang bekerja untuk kantor Adrian. Dengan pakaian seragam sederhana dan rambut diikat rapi, aku memasuki kantor suamiku. Perasaan aneh menyelimutiku. Semua orang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Tak satu pun dari mereka yang menyadari bahwa aku adalah istri bos mereka. Aku berjalan pelan, mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan baru ini, sambil mencari-cari tanda yang bisa menguatkan kecurigaanku. Hari pertama, aku hanya mengamati. Adrian terlihat seperti biasa, sibuk di ruangannya, rapat dengan beberapa klien. Tak ada yang tampak mencurigakan di sana. Namun, perhatianku tertuju pada seorang wanita yang tampak sering keluar masuk ruangannya. Dialah asisten pribadinya, Anita. Wanita yang selalu tampak sempurna, dengan penampilan rapi dan senyum manis yang tak pernah pudar. Hari demi hari, aku mulai memperhatikan gerak-gerik Anita lebih teliti. Aku membersihkan area di dekat ruangannya, berusaha tak menarik perhatian. Setiap kali Anita keluar dari ruangan Adrian, ada percakapan yang tampaknya lebih dari sekadar urusan pekerjaan. Mereka tampak terlalu dekat, dan keakraban itu membuat hatiku semakin teriris. Suatu siang, ketika semua karyawan keluar untuk makan siang, aku memutuskan untuk menyelinap ke ruangan Adrian. Aku tahu ini mungkin risiko besar, tetapi aku harus mencari petunjuk. Di meja kerjanya, semuanya tampak biasa. Namun, di laci bawah, aku menemukan sebuah catatan kecil, tertulis tanggal dan waktu makan malam di sebuah restoran mewah, dengan nama Anita tercantum di sana. Dadaku berdegup kencang. Inilah bukti yang kutunggu. Tetapi bersamaan dengan itu, datang juga rasa sakit yang tak terelakkan. Suamiku telah mengkhianatiku. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Dengan tangan gemetar, aku menutup kembali laci itu dan meninggalkan ruangannya. Saat itu, aku tahu satu hal, ini belum berakhir.
Aku akan mencari tahu lebih dalam, hingga aku bisa mengungkap seluruh kebenaran di balik hubungan mereka. Aku belum siap untuk menghadapi Adrian, tetapi aku sudah tahu bahwa permainan ini baru saja dimulai. Perasaanku bercampur aduk, antara sakit, marah, dan tekad untuk tidak membiarkan diriku hancur begitu saja. Satu hal yang pasti, aku tidak akan diam lagi. Waktunya untuk bertindak. Hari-hariku di kantor Adrian terasa seperti perjalanan berbahaya yang penuh rahasia. Aku, Tania, kini hanyalah seorang office girl bernama Reni yang bergerak di balik bayang-bayang, menunggu saat yang tepat untuk mengungkap kebenaran. Setiap hari, aku berbaur dengan para karyawan, mendengar bisik-bisik mereka, dan mengamati tingkah laku Adrian serta Anita. Hubungan mereka tampak semakin jelas di depan mataku, dan setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti duri yang menancap di hatiku. Hari itu, sebuah rencana mulai terbentuk di kepalaku. Aku tahu jika aku hanya menunggu, kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Setelah beberapa minggu bekerja di kantor, aku mulai memahami rutinitas Adrian dan Anita. Mereka selalu bertemu setiap pagi di ruangannya, membicarakan berbagai hal, lalu menghilang di luar kantor setiap sore hari untuk makan malam bersama. Tentu, tidak ada yang mencurigakan bagi orang lain, tapi bagiku, ini lebih dari sekadar pekerjaan. Aku memutuskan untuk mengikuti mereka suatu sore. Setelah memastikan bahwa semua pekerjaan beres dan tidak ada yang memperhatikan, aku menyelinap keluar dari kantor. Di luar, aku melihat Adrian dan Anita masuk ke mobil yang biasa Adrian kendarai. Mereka berbicara sambil tersenyum, membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih dari hubungan profesional di antara mereka. Aku menyewa taksi dan mengikuti mereka dari kejauhan. Mobil Adrian melaju menuju restoran mewah yang sama dengan catatan yang kutemukan di kantornya. Hati kecilku ingin memalingkan wajah, tapi tekadku sudah bulat. Aku harus tahu sampai sejauh mana pengkhianatan ini terjadi. Setibanya di restoran, Adrian dan Anita masuk ke dalam tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku menunggu beberapa menit, lalu menyelinap masuk dengan hati-hati. Restoran itu begitu megah, dengan suasana romantis yang menciptakan kontras menyakitkan bagi seorang istri yang diam-diam mengintai suaminya. Aku mencari tempat duduk yang tersembunyi, cukup jauh tapi masih bisa mendengar percakapan mereka. Mereka duduk di pojok ruangan, berbicara dengan hangat seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Aku menahan napas, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Adrian dan Anita. "Adrian, apakah kamu yakin kita bisa terus seperti ini?" tanya Anita dengan nada yang agak khawatir. Adrian tersenyum, menatapnya dengan lembut. "Tenang saja, Tania tidak curiga apa-apa. Selama ini kita bermain dengan hati-hati, kan?" Kalimat itu menusuk hatiku. Jadi benar, Adrian telah menipuku selama ini. Air mataku mulai menggenang, tetapi aku menahannya. Aku tidak boleh lemah di sini. Tidak sekarang. Anita tampak ragu sejenak sebelum melanjutkan. "Tapi sampai kapan, Adrian? Aku tidak bisa terus-menerus menjadi bayangan." Adrian meraih tangan Anita dan menggenggamnya erat. "Aku sedang mencari waktu yang tepat. Percayalah, aku tidak akan membiarkan Tania tahu tentang kita. Segalanya akan baik-baik saja." Itu cukup bagi hatiku untuk pecah berkeping-keping. Bagaimana bisa pria yang dulu berjanji untuk mencintaiku selamanya, kini begitu santai membicarakan pengkhianatannya? Rasa sakit di dadaku semakin dalam. Tetapi seiring dengan itu, muncul kekuatan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Tidak ada lagi keraguan atau air mata. Aku, Tania, akan membalas semua ini. Tapi bukan dengan amarah yang tak terkendali, melainkan dengan rencana yang matang.
Saat mereka selesai makan dan pergi, aku kembali ke rumah dengan pikiran yang berputar-putar. Aku tahu bahwa aku harus memainkan permainan ini dengan hati-hati. Terlalu cepat bertindak akan membuat mereka sadar. Terlalu lambat akan membiarkan pengkhianatan ini semakin dalam. Aku butuh bukti yang tak terbantahkan. Sesuatu yang bisa menghancurkan semua alibi Adrian dan mengungkap skandalnya di depan semua orang. Selama beberapa hari berikutnya, aku terus bekerja seperti biasa di kantor. Sambil melakukan pekerjaanku, aku diam-diam mengumpulkan bukti lebih lanjut. Aku memotret mereka berdua keluar masuk bersama dari kantor, mencatat percakapan mereka di restoran, dan bahkan menemukan email rahasia yang Adrian sembunyikan di folder tersembunyi komputernya. Semuanya mulai terkumpul menjadi potongan puzzle yang jelas. Namun, aku tahu bahwa belum saatnya bertindak. Aku menunggu momen yang tepat, momen di mana Adrian dan Anita akan terjebak tanpa bisa mengelak lagi. Dan momen itu hampir tiba. Suatu hari, aku mendengar mereka berencana untuk pergi ke sebuah acara perusahaan di luar kota. Itu akan menjadi kesempatan sempurna bagiku untuk memerangkap mereka. Aku menyusun rencana dengan matang, memastikan setiap detail diperhitungkan. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Ini bukan hanya soal cinta yang dikhianati, tetapi tentang harga diri dan keadilan bagi diriku sendiri. Aku tidak akan membiarkan Adrian terus mempermainkanku. Waktunya untuk mengungkap kebenaran, dan ketika itu terjadi, mereka akan menyesali setiap kebohongan yang pernah mereka lontarkan. Aku, Tania, siap untuk memulai babak baru dalam hidupku, dan ini akan menjadi babak di mana aku bukan lagi korban. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Adrian dan Anita sedang bersiap-siap untuk menghadiri acara perusahaan yang akan diadakan di sebuah resort mewah di luar kota. Aku, yang masih berperan sebagai Reni, mendengar setiap detail persiapan mereka. Mereka berpura-pura ini adalah perjalanan bisnis, tapi aku tahu ada agenda lain di baliknya. Saat Adrian berpamitan padaku sebelum pergi, dia tersenyum seperti biasa, seolah tidak ada yang salah. Sayang, aku akan pergi beberapa hari untuk acara ini. Kamu jaga diri di rumah. Ya, katanya dengan nada tenang. Aku hanya mengangguk dan tersenyum, meski dalam hati, aku ingin berteriak. Hati-hati di jalan, balasku singkat, menahan amarah yang mulai membakar. Bagaimana mungkin dia bisa begitu tenang setelah semua yang dia lakukan? Setelah Adrian pergi, aku langsung bergerak cepat. Dengan segala bukti yang sudah kukumpulkan, kini saatnya mengeksekusi rencana. Aku sudah memesan kamar di resort yang sama, hanya beberapa lantai di atas kamar Adrian dan Anita. Kamar itu kupesan dengan nama samaran, agar tidak ada yang curiga. Semua harus sempurna. Sesampainya di resort, suasana yang damai dan mewah tampak bertolak belakang dengan amarah yang mendidih di dalam diriku. Aku memeriksa rencana sekali lagi. Kamera tersembunyi, alat perekam suara, dan akses ke email Adrian yang sudah berhasil aku bobol. Semua alat bukti ini akan menjadi senjata utamaku. Sore itu, aku melihat Adrian dan Anita tiba di lobi resort dari kejauhan. Mereka terlihat akrab, tertawa lepas seolah dunia hanya milik mereka. Bagiku, pemandangan itu adalah bukti akhir dari pengkhianatan yang selama ini kuhindari untuk dilihat secara langsung. Aku mengunci pandanganku ke arah mereka, tetapi bersembunyi di balik tirai kafe yang terletak di dekat pintu masuk. Aku tidak boleh terlihat. Ketika mereka masuk ke kamar hotel yang telah dipesan, aku bergerak cepat. Aku menyelinap ke lantai yang sama, mengawasi setiap pergerakan mereka dari lorong. Dengan alat penyadap kecil yang kutaruh di dekat pintu kamar mereka sebelumnya, aku bisa mendengar percakapan mereka dengan jelas. Apa yang kudengar membuat darahku mendidih. Adrian, aku sudah tidak tahan lagi merahasiakan hubungan ini.
Suara Anita terdengar jelas. Kapan kamu akan benar-benar meninggalkan Tania? Kita perlu sabar, Anita, jawab Adrian tenang. Aku tidak ingin gegabah. Tania tidak curiga. Kita bisa terus seperti ini untuk sementara. Lagi-lagi, Adrian mengulang kata-kata yang sama, meyakinkan Anita bahwa aku masih di bawah kendali. Tapi mereka salah besar. Kali ini, aku yang mengendalikan permainan. Ketika malam tiba dan Adrian serta Anita keluar untuk makan malam romantis di restoran resort, aku melihat inilah waktunya. Aku masuk ke kamar mereka dengan kunci cadangan yang telah kutebus dari petugas kamar. Di dalam kamar itu, aku memasang kamera tersembunyi di beberapa sudut ruangan, memastikan semuanya terekam dengan baik. Tidak ada lagi celah bagi mereka untuk lari dari kebohongan mereka. Setelah semua persiapan selesai, aku kembali ke kamarku, menunggu mereka pulang. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya, bukan karena ketakutan, tapi karena kegembiraan yang aneh. Gembira bahwa sebentar lagi, segalanya akan terbuka. Mereka tidak akan bisa menyembunyikan kebenaran ini lagi. Beberapa jam kemudian, Adrian dan Anita kembali ke kamar mereka. Dari kamera yang terhubung ke laptopku, aku bisa melihat segalanya. Mereka masuk ke kamar dengan tawa yang bahagia, menikmati malam mereka. Tidak lama kemudian, hal yang sudah lama kutakutkan terjadi. Mereka mulai berbicara tentang masa depan bersama, seolah aku tidak pernah ada dalam hidup Adrian. Itu menyakitkan, tapi juga memberiku tekad lebih besar. Sudah waktunya, gumamku pelan. Aku menyiapkan email yang sudah kucatat. Email yang akan kukirim langsung kepada Adrian, membuatnya sadar bahwa aku tahu segalanya. Dengan jemariku yang gemetar karena adrenalin, aku mengetik kalimat-kalimat yang akan menjadi akhir dari kebohongan ini. Adrian, aku tahu semuanya. Kamu tidak bisa lagi bersembunyi. Aku sudah merekam semuanya, termasuk momen di hotel ini. Bersiaplah untuk menghadapi kenyataan, karena aku tidak akan tinggal diam lagi. Kita akan bicara nanti, di rumah. Setelah menekan tombol kirim, aku menutup laptop dengan hati yang mantap. Aku tahu, saat Adrian membuka email itu, segalanya akan berubah. Tidak akan ada lagi senyum palsu. Tidak ada lagi kebohongan. Semua akan terbongkar. Esoknya, aku pulang lebih dulu ke rumah sebelum Adrian tiba dari acara tersebut. Jantungku masih berdetak cepat. Tapi kali ini bukan karena ketakutan. Kali ini, aku tahu aku yang memegang kendali. Saat Adrian membuka pintu rumah dan melihatku menunggu di ruang tamu, aku bisa melihat keterkejutan di wajahnya. Dia tidak tahu bahwa email itu sudah tiba lebih dulu dari dirinya. Kita perlu bicara, kataku tegas, tanpa ada sedikit pun keraguan di suaraku. Adrian hanya terdiam. Matanya berkelabat antara kebingungan dan rasa takut. Kini, tidak ada lagi yang bisa dia sembunyikan dariku. Permainan ini sudah berakhir, dan aku yang akan menutup tirainya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku tidak tahu pasti. Tapi yang ku tahu, ini adalah saat di mana segalanya mulai berubah. Akhir dari kebohongan Adrian dan awal dari pembalasanku. Adrian berdiri terpaku di ambang pintu. Wajahnya pucat. Aku dapat melihat rasa takut dan kebingungan bergulir di matanya. Seakan dia tidak siap menghadapi apa yang akan terjadi. Dia mencoba tersenyum, tapi itu hanya senyum gugup, bukan senyum yang penuh percaya diri seperti biasanya. Email yang aku kirim tadi pagi tampaknya berhasil menghantamnya dengan keras. Kita perlu bicara, Adrian. Ulangku, kali ini dengan nada yang lebih dingin. Aku berdiri, meninggalkan sofa dan melangkah ke arahnya. Rasanya seperti jarak di antara kami telah berubah menjadi jurang yang dalam dan gelap. Adrian menelan ludah dan perlahan mendekat.
tapi tidak ada kehangatan dalam gerakannya seperti dulu. Dia berhenti beberapa langkah dariku, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat. Tania, Aku memotongnya sebelum dia sempat bicara lebih jauh. Jangan. Aku sudah tahu semuanya. Suaraku tegas. Mataku lurus memandang ke arahnya. Aku tahu tentang Anita. Tentang semua kebohonganmu selama ini. Wajah Adrian semakin pucat. Dia menunduk sejenak, seolah mencari alasan, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Selama ini, aku percaya padamu. Aku mengira kamu adalah suami yang jujur dan setia. Tapi ternyata semua hanya topeng. Kamu mengkhianati aku, Adrian. Kamu menghancurkan pernikahan kita. Adrian membuka mulut, ingin membela diri, tapi aku tidak memberinya waktu. Jangan bilang kamu bisa menjelaskan ini semua. Aku sudah menyelidikinya sendiri. Aku menyamar, Adrian, menyamar jadi office girl di kantormu hanya untuk mengetahui kebenaran. Dan apa yang kutemukan? Kamu dan Anita. Berkali-kali. Berapa lama kamu pikir aku bisa terus diam? Mendengar pengakuanku tentang penyamaran, Adrian semakin terkejut. Matanya melebar. Jelas dia tidak pernah menduga aku bisa melakukan hal sejauh ini. Tania, aku bisa menjelaskan. Apa yang mau dijelaskan? Sergahku. Nadaku lebih tinggi sekarang. Bahwa kamu dan asisten pribadimu sudah berselingkuh di belakangku? Bahwa semua kebohongan ini adalah bagian dari rencana busukmu? Atau mungkin kamu ingin menjelaskan betapa sedikitnya aku berarti bagimu selama ini? Adrian menatapku, tampak panik. Dia mencoba mendekatkan diri, tapi aku mundur, menjaga jarak antara kami. Tania, aku menyesal. Aku tidak pernah bermaksud melukai kamu. Ini salah. Aku tahu aku salah, tapi aku tidak tahu bagaimana menghentikannya. Tentu saja kamu tidak tahu bagaimana menghentikannya, kataku tajam. Kamu terlalu sibuk menikmati waktumu dengan Anita, sementara aku di rumah, percaya bahwa suamiku adalah pria yang jujur dan setia. Adrian terlihat semakin gelisah. Wajahnya penuh penyesalan. Tapi penyesalan ini sudah terlambat. Dia hanya menyesal karena ketahuan, bukan karena menyadari kesalahannya lebih awal. Aku ingin tahu satu hal, Adrian, kataku sambil menatapnya dengan penuh emosi. Apa yang sebenarnya kamu rasakan saat bersamaku selama ini? Apa aku hanya boneka dalam pernikahan ini? Apakah kamu pernah benar-benar mencintaiku? Adrian menghela napas panjang, dan matanya mulai basah. Tania, aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Tapi aku terjebak dalam situasi yang salah. Anita, dia hanya sebuah pelarian. Aku tidak tahu bagaimana menghentikan semuanya. Aku tertawa pahit mendengar pengakuannya. Pelarian? Apakah begitu caramu melihat ini? Kamu menghancurkan pernikahan kita hanya untuk sebuah pelarian. Adrian mengusap wajahnya dengan tangan, seolah mencoba meredakan beban di kepalanya. Aku salah. Tania, aku tahu aku salah. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Kamu sudah kehilangan aku sejak kamu memulai kebohongan ini, jawabku dingin. Perasaan cinta itu hancur saat kamu memilih Anita daripada aku. Kamu menghancurkan kepercayaan yang kuberikan padamu selama ini. Dia menunduk. Tidak ada lagi kata-kata yang keluar dari mulutnya. Kesunyian memenuhi ruangan. Hanya terdengar suara napas berat Adrian yang mencoba menahan emosi. Aku, di sisi lain, sudah muak dengan semuanya.
Hatiku yang dulu lembut dan penuh cinta kini terasa beku, keras seperti batu. Adrian, aku sudah memutuskan, kataku akhirnya. Aku tidak bisa lagi menjalani pernikahan ini. Kita akan berpisah. Adrian menatapku, mata berkaca-kaca, tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Tidak, Tania, jangan lakukan ini. Kita bisa memperbaiki semuanya. Aku akan berubah. Aku akan menebus kesalahanku. Aku menggelengkan kepala. Kesempatan itu sudah lewat. Adrian, aku sudah memberimu lebih dari cukup waktu. Tapi kamu terus berbohong, terus mengkhianatiku. Dan sekarang, tidak ada yang bisa diperbaiki lagi. Dia mendekat, mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur lagi. Jangan sentuh aku, Adrian. Aku sudah cukup dengan semua ini. Kita akan bicara tentang perceraian. Aku sudah menghubungi pengacara. Pengacara? Adrian tampak semakin panik. Tania, jangan lakukan ini. Tolong, beri aku kesempatan kedua. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku menatapnya dengan dingin. Kamu harus belajar hidup tanpaku, Adrian. Ini sudah berakhir. Aku berbalik dan berjalan menuju kamar, meninggalkan Adrian yang berdiri di ruang tamu, hancur oleh keputusanku. Meski hatiku sakit melihatnya seperti itu, aku tahu ini adalah pilihan yang benar. Tidak ada jalan kembali. Di dalam kamar, aku menutup pintu dan membiarkan air mataku mengalir. Ini adalah keputusan terberat yang pernah kubuat, tapi juga keputusan yang paling benar. Pernikahan ini telah mati, dan aku tidak akan menghidupkannya kembali. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah membiarkan diriku tenggelam dalam kebohongan lagi. Setelah percakapan terakhir dengan Adrian, aku tahu apa yang harus kulakukan. Meskipun rasanya seperti ribuan pisau menusuk hatiku, aku tidak bisa hanya duduk dan menerima perlakuan seperti ini. Aku telah memutuskan, Adrian harus membayar harga atas semua pengkhianatan dan kebohongannya. Aku, Tania, bukan perempuan lemah yang akan membiarkan dirinya diinjak-injak oleh kebohongan seorang pria. Aku akan menunjukkan padanya bahwa aku lebih kuat dari yang dia kira. Aku menghabiskan malam itu memikirkan setiap detail dari rencana balas dendamku. Ini bukan hanya tentang perceraian. Itu terlalu sederhana. Adrian harus merasakan bagaimana rasanya dikhianati, ditipu, dan dihancurkan. Dan yang paling penting, Anita juga harus membayar atas perannya dalam kehancuran pernikahanku. Esok paginya, aku memulai langkah pertama. Aku menelepon pengacaraku dan memastikan bahwa proses perceraian akan segera berjalan. Aku ingin semua aset Adrian dibekukan, dan aku akan mengambil sebanyak mungkin yang bisa kubawa. Selama bertahun-tahun, aku telah menjadi istri yang setia dan mendukungnya, dan aku berhak atas semuanya. Sementara itu, aku tidak akan menunjukkan padanya sedikit pun tanda bahwa aku sedang merencanakan sesuatu. Aku akan tetap terlihat tenang, seolah-olah semuanya baik-baik saja, padahal badai besar sedang menunggu. Langkah kedua adalah melacak semua informasi penting tentang Anita. Aku mengumpulkan segala sesuatu tentang kehidupan pribadinya, latar belakang keluarganya, keuangannya, dan pekerjaannya. Ternyata, Anita memiliki banyak rahasia yang bisa kumanfaatkan. Dia punya utang yang cukup besar, dan hubungan keluarganya sangat buruk. Dia membutuhkan pekerjaannya di perusahaan Adrian lebih dari apapun. Ini adalah kunci kelemahannya. Aku akan menggunakannya untuk menghancurkannya. Tak lama setelah aku menyelesaikan penggalian informasi tentang Anita, aku menerima telepon dari Adrian. Suaranya terdengar penuh kepanikan dan ketidakpastian.
Tania, tolong. Kita perlu bicara lagi. Aku tahu aku salah. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak bisa kehilangan kamu. Aku tersenyum kecil, meskipun dia tidak bisa melihatnya. Adrian, kita sudah bicara. Semua sudah jelas. Kamu yang membuat pilihan, dan sekarang kamu harus menerima akibatnya. Aku akan berubah. Tania, aku bersumpah. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya. Dia terus merajuk, memohon. Sudah terlambat. Adrian, aku sudah memberi kesempatan berkali-kali, tapi kamu terus menghancurkannya. Sekarang, aku yang mengambil alih kendali. Jawabku dingin sebelum menutup telepon. Aku tahu dia merasa panik. Seringkali, saat seseorang terpojok, mereka akan melakukan apapun untuk memperbaiki situasi. Itulah yang ingin kulihat dari Adrian. Putus asa dan ketakutan. Semakin dia tertekan, semakin mudah untukku menjalankan rencana ini. Langkah berikutnya adalah mengatur pertemuan di kantor. Aku tahu Adrian dan Anita sering menghabiskan waktu berdua di kantor tanpa kecurigaan siapapun, karena mereka selalu berhati-hati. Tapi kali ini, aku yang mengendalikan situasi. Aku menyewa seorang penyelidik swasta untuk memasang kamera tersembunyi di ruangan Adrian. Mereka akan mengira itu adalah hari biasa di kantor. Tapi kali ini aku akan menangkap bukti yang tak terbantahkan tentang perselingkuhan mereka. Kamera tersebut diatur untuk merekam setiap interaksi mereka, setiap kata yang diucapkan, setiap sentuhan yang tidak seharusnya. Seminggu kemudian, aku mendapatkan rekaman yang kubutuhkan. Di sana, jelas terlihat Adrian dan Anita berpelukan mesra di ruangannya, tanpa menyadari bahwa dunia mereka sebentar lagi akan hancur. Bukti ini lebih dari cukup. Tapi aku tidak berhenti sampai di situ. Langkah terakhir dan paling menentukan dalam balas dendamku adalah menghancurkan reputasi Anita. Aku memastikan rekaman tersebut tersebar ke seluruh perusahaan. Semua orang mulai membicarakan hubungan terlarang antara bos mereka dan asistennya. Reputasi Anita hancur dalam semalam. Dia dipanggil oleh manajemen, dan dalam hitungan hari, dia dipecat. Semua yang dia bangun selama ini runtuh. Sementara itu, Adrian mulai merasakan dampak dari tindakannya. Para klien mulai ragu untuk bekerja dengan perusahaannya setelah skandal itu terkuak. Reputasinya sebagai pengusaha sukses yang berintegritas mulai diragukan. Karyawan yang dulu menghormatinya kini memandangnya dengan jijik. Nama baiknya di dunia bisnis perlahan terkikis, dan perusahaan yang dia banggakan mulai goyah. Adrian mencoba menghubungiku lagi, kali ini dengan nada yang lebih putus asa. Tania, tolong, jangan lakukan ini. Kamu menghancurkan segalanya. Apa yang kamu inginkan? Aku akan memberimu apapun, asalkan kamu berhenti. Aku hanya tersenyum mendengar suaranya yang penuh ketakutan. Aku tidak menginginkan apa-apa lagi darimu, Adrian. Aku hanya ingin kamu merasakan sakit yang telah kamu berikan padaku. Dan sekarang, kamu sudah merasakannya. Dia terdiam di telepon, tak mampu berkata-kata. Untuk pertama kalinya, Adrian benar-benar kalah. Rencana balas dendamku berhasil. Aku telah menghancurkannya, baik secara pribadi maupun profesional. Dan sekarang, aku bebas untuk melanjutkan hidupku tanpa bayang-bayang kebohongan dan pengkhianatan. Saat aku menutup telepon untuk terakhir kalinya, aku tahu bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Adrian dan Anita sudah tidak ada lagi dalam hidupku, dan aku bisa berdiri dengan bangga karena telah mengambil kembali kendali atas hidupku. Sekarang, aku bisa memulai babak baru, babak di mana aku akan bangkit dari reruntuhan dan menjadi wanita yang lebih kuat dan mandiri. Balas dendamku telah selesai.
dan aku merasa puas. Hari-hari setelah kehancuran Adrian dan Anita terasa seperti kebebasan yang baru kurasakan setelah sekian lama terjebak dalam jeratan kebohongan. Setelah perpisahan itu, aku merasa hidupku kembali. Tidak ada lagi rasa khawatir. Tidak ada lagi kecurigaan yang membayangiku setiap kali Adrian terlambat pulang atau menerima telepon di malam hari. Aku benar-benar bebas dari semua itu. Dan perasaan itu memberiku kekuatan baru. Namun, meskipun aku merasa lega dan puas dengan balas dendamku, perjalanan hidupku belum selesai. Aku harus bangkit, menata kembali hidupku, dan menjalani hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Aku tidak ingin terjebak dalam kemarahan atau dendam selamanya. Kini saatnya aku memulai kembali, membangun kehidupan baru yang penuh kebahagiaan dan tujuan. Setelah mengurus semua proses perceraian, aku memutuskan untuk memulai kembali karierku yang selama ini kuabaikan demi mendukung Adrian. Aku memutuskan untuk fokus pada karierku sendiri, sesuatu yang selama bertahun-tahun kutinggalkan. Aku mulai mendaftar di beberapa perusahaan yang kutemukan melalui koneksiku. Namun, tanpa kuduga, seorang teman lamaku, Sarah, menawarkan kesempatan yang lebih besar. "Tania, aku dengar kamu sedang mencari pekerjaan baru," kata Sarah ketika kami bertemu untuk makan siang. Kebetulan sekali, perusahaan tempat aku bekerja sedang mencari seseorang untuk memimpin divisi pemasaran. Dan dengan pengalamanmu sebelumnya, kamu sangat cocok untuk posisi ini. Aku bisa langsung mengatur wawancaranya untukmu. Aku terkejut mendengar tawaran itu. Sarah adalah direktur pemasaran di sebuah perusahaan multinasional yang terkenal. Posisinya di sana sangat strategis, dan tawarannya membuatku merasa dihargai. Setelah beberapa hari berpikir, akhirnya aku menerima tawaran tersebut. Wawancara berjalan lancar, dan dalam beberapa minggu, aku resmi bergabung dengan perusahaan tersebut sebagai kepala divisi pemasaran. Bekerja di perusahaan ini memberiku banyak kesempatan untuk berkembang. Aku bertemu banyak orang baru, membangun jaringan, dan mendapatkan pengalaman yang berharga. Setiap hari, aku merasa semakin kuat dan lebih mandiri. Tidak ada lagi bayang-bayang Adrian yang menghantuiku. Aku adalah diriku sendiri. Seorang perempuan yang mandiri dan mampu mencapai apapun yang kuinginkan. Sementara itu, kabar tentang kehancuran Adrian terus terdengar di telingaku. Setelah skandalnya tersebar, bisnisnya terus merosot. Banyak klien yang menarik diri, dan reputasinya di dunia bisnis benar-benar hancur. Bahkan, perusahaan yang selama ini ia banggakan akhirnya bangkrut. Adrian mencoba bangkit, tetapi tanpa dukungan dan reputasi yang baik, usahanya sia-sia. Aku tidak merasa kasihan padanya. Ini adalah akibat dari pilihannya sendiri. Suatu hari, saat aku sedang bekerja di kantor baru, aku menerima pesan dari Adrian. Isinya singkat, tetapi jelas penuh dengan keputusasaan. "Tania, aku benar-benar hancur. Tolong, bisakah kita bicara?" Aku menatap pesan itu lama, merenung. Bagian dari diriku ingin membalas, memberinya kesempatan untuk berbicara. Namun, aku tahu bahwa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku sudah melanjutkan hidupku, dan tidak ada tempat lagi bagi Adrian di dalamnya. Aku menghapus pesannya tanpa membalas. Bagiku, bab Adrian sudah tertutup. Dalam beberapa bulan setelah perceraian, kehidupanku berubah drastis. Karierku semakin bersinar, dan aku merasa lebih percaya diri dari sebelumnya. Setiap tantangan yang kuhadapi di tempat kerja mampu kulalui dengan baik, dan aku semakin dikenal sebagai sosok yang tangguh dan berdedikasi. Aku menemukan diriku kembali, diriku yang dulu hilang saat tenggelam dalam peran sebagai istri yang setia. Selain karir,
Aku juga mulai mengeksplorasi hobi-hobi yang selama ini kutinggalkan. Aku bergabung dengan komunitas yoga, mulai mengikuti kelas memasak, dan bahkan berpartisipasi dalam acara amal yang diadakan oleh perusahaan. Semua ini memberiku energi baru, dan aku merasa hidupku lebih bermakna daripada sebelumnya. Namun, yang paling mengejutkanku adalah ketika aku bertemu dengan seseorang yang baru. Namanya Arka, seorang pengusaha sukses yang kutemui di acara amal yang kuhadiri. Pertemuan kami sangat tidak terduga, tetapi sejak saat itu, kami mulai sering bertemu untuk makan malam atau sekadar berbincang di waktu luang. Arka berbeda dari Adrian. Dia adalah sosok yang jujur, perhatian, dan penuh pengertian. Kami tidak terburu-buru dalam hubungan ini. Aku masih menikmati kebebasanku dan tidak ingin terlalu cepat terikat lagi. Tetapi setiap kali bersamanya, aku merasa nyaman dan aman, perasaan yang sudah lama hilang dalam hidupku. Babak baru hidupku telah dimulai. Aku tidak lagi dibayangi oleh masa lalu. Balas dendamku sudah terlaksana, dan sekarang aku fokus pada masa depan yang lebih cerah. Aku tahu bahwa tantangan masih akan datang, tetapi aku siap menghadapinya dengan kepala tegak dan hati yang kuat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku benar-benar bahagia. Kehidupan yang kubangun pasca perpisahan dengan Adrian berjalan lebih baik dari yang pernah kubayangkan. Aku merasakan kedamaian dalam diriku, seakan beban yang dulu begitu berat di pundakku kini sudah sirna. Setiap harinya adalah langkah baru menuju masa depan yang lebih cerah dan penuh harapan. Di kantor, aku semakin dikenal sebagai sosok yang ambisius dan penuh ide. Posisi kepala divisi pemasaran memberiku tanggung jawab yang besar, tetapi juga kebebasan untuk mengarahkan timku dalam mencapai tujuan perusahaan. Namun, selain pekerjaan, ada hal lain yang mulai menghiasi hidupku. Hubunganku dengan Arka berkembang lebih dari sekadar pertemanan biasa. Kami semakin sering bertemu, dan ada kehangatan dalam setiap pertemuan yang membuatku merasa dihargai sebagai individu. Arka adalah kebalikan dari Adrian. Dia tidak pernah memaksaku atau membuatku merasa direndahkan. Sebaliknya, dia selalu mendukung keputusan-keputusanku dan menghormati kebebasanku. Suatu malam, kami bertemu untuk makan malam di sebuah restoran kecil yang tenang, jauh dari hingar-bingar kota. Malam itu, Arka mengajakku berbicara dengan nada serius. "Tania, aku tahu kamu baru saja melalui banyak hal dalam hidupmu. Aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku merasa kita sudah memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan biasa. Aku ingin tahu apa yang kamu rasakan," kata Arka dengan pandangan tulus. Aku terdiam sejenak, memikirkan jawabanku. Hubungan kami memang berjalan lancar, tanpa ada tekanan atau ekspektasi yang berlebihan. Aku merasa nyaman bersamanya, dan dia telah menjadi seseorang yang penting dalam hidupku. "Arka, aku merasa hal yang sama," jawabku perlahan. "Aku senang bersamamu, dan aku menghargai cara kamu memperlakukan aku. Tapi, aku butuh waktu. Aku baru saja melewati fase hidup yang sulit, dan aku ingin memastikan aku siap untuk memulai sesuatu yang baru." Arka tersenyum lembut. "Aku mengerti, Tania. Kita tidak perlu terburu-buru. Aku akan selalu ada di sini jika kamu siap." Tidak ada tekanan. Percakapan kami malam itu memperjelas hubungan kami. Kami sepakat untuk membiarkan semuanya berjalan secara alami tanpa terburu-buru. Aku merasa lega karena Arka memberikan ruang bagiku untuk tumbuh tanpa paksaan. Di kantor, aku semakin bersinar. Proyek-proyek besar yang kutangani berhasil membawa hasil yang luar biasa bagi perusahaan. Bahkan, CEO perusahaan memberiku pujian di depan para eksekutif lainnya dalam sebuah rapat tahunan. "Tania,
Kerja keras dan dedikasimu pada proyek pemasaran baru ini sangat mengagumkan. Aku yakin kamu memiliki potensi besar di perusahaan ini, ucapnya di depan semua orang. Pujian itu membuatku semakin percaya diri. Aku merasa semua perjuangan dan kerja keras yang kulakukan tidak sia-sia. Dan yang paling penting, aku melakukannya bukan untuk siapapun selain diriku sendiri. Aku telah menemukan kembali jati diriku yang hilang selama bertahun-tahun terjebak dalam bayang-bayang pernikahan yang toksik. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Adrian kembali mencoba menghubungiku. Dia tidak pernah benar-benar menghilang dari hidupku, selalu ada di sudut gelap, mencoba masuk lagi ke dalam kehidupanku. Pesan-pesan yang kuterima darinya semakin intens, terutama setelah dia tahu bahwa aku mulai dekat dengan Arka. Kenapa kamu tega meninggalkanku, Tania? Aku sudah kehilangan segalanya. Tolong beri aku kesempatan kedua. Aku tahu aku salah, tulis Adrian dalam salah satu pesan panjangnya. Namun, aku sudah tahu jawabannya. Tidak ada ruang bagi Adrian di hidupku lagi. Balas dendamku sudah terlaksana, dan dia kini hanya bayang-bayang masa lalu yang tidak ingin kuingat lagi. Aku membalasnya dengan satu kalimat tegas. Adrian, hidupku sudah berjalan tanpa kamu, dan aku tidak ingin kamu kembali ke dalamnya. Semoga kamu bisa menemukan jalurmu sendiri. Aku menutup bab itu dengan tenang, tanpa amarah, tanpa dendam yang tersisa. Sementara itu, hubunganku dengan Arka semakin berkembang. Kami mulai sering menghabiskan akhir pekan bersama, menjelajahi tempat-tempat baru, atau hanya bersantai di rumah dengan menonton film. Kebersamaan kami terasa begitu alami, tanpa ada drama atau kebohongan seperti yang pernah kulalui bersama Adrian. Suatu sore, ketika kami sedang berjalan di taman, Arka berhenti sejenak dan memandangku dengan mata yang penuh makna. Tania, kamu adalah sosok yang kuat dan mandiri. Aku sangat kagum dengan bagaimana kamu bisa bangkit dari semua yang telah terjadi. Aku ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sisimu. Perkataannya membuatku tersenyum. Aku merasa Arka adalah sosok yang berbeda, seseorang yang benar-benar peduli padaku, tanpa ada niat tersembunyi. Hubungan kami tidak didasarkan pada ketergantungan, tetapi pada saling menghargai dan kepercayaan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak perpisahanku dengan Adrian, aku merasa siap untuk membuka hati. Aku tidak tahu kemana hubungan ini akan membawaku, tetapi yang ku tahu adalah aku sudah siap untuk melangkah maju tanpa rasa takut. Babak baru dalam hidupku telah dimulai, dan aku tahu, dengan Arka di sisiku, kehidupan yang lebih baik dan penuh cinta menantiku. Waktu terus berjalan, dan hidupku dengan Arka terasa seperti mimpi indah yang kini menjadi kenyataan. Setelah pertemuan kami yang semakin intens, aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Arka tidak hanya menjadi pendukungku, tetapi juga sosok yang membuatku merasa dicintai dengan tulus, tanpa ada tuntutan atau ekspektasi berlebihan. Semakin lama aku bersamanya, semakin aku yakin bahwa dia adalah seseorang yang bisa kupercayai sepenuhnya. Hari-hari kami dipenuhi kebahagiaan yang sederhana. Kami sering menghabiskan akhir pekan dengan kegiatan yang membuat kami semakin dekat. Arka selalu membawa kejutan manis yang tak pernah kuduga. Suatu hari, dia membawaku ke sebuah kafe kecil yang tersembunyi di pinggiran kota. Kafe itu sepi dan tenang, dengan suasana yang sangat romantis. Kami duduk di sudut ruangan, menikmati secangkir kopi sambil berbicara tentang masa depan. Tania, aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku ingin membicarakan masa depan kita, kata Arka sambil menggenggam tanganku. Sentuhan lembutnya membuatku merasa nyaman dan tenang. Aku tersenyum, menatap matanya yang penuh kasih sayang. Apa yang kamu pikirkan?
Arka, aku sudah memikirkannya sejak lama, katanya dengan nada serius. Aku ingin kita lebih dari sekadar ini. Aku ingin membangun kehidupan bersama denganmu. Tania, aku mencintaimu, dan aku yakin kita bisa menciptakan kehidupan yang indah bersama. Perkataannya membuat hatiku bergetar. Arka telah menjadi bagian penting dalam hidupku, dan aku tahu bahwa perasaan ini tulus. Aku ingin maju bersamanya, tetapi ada sedikit rasa takut yang tersisa dalam diriku setelah apa yang terjadi dengan Adrian. Arka, kataku pelan, aku juga mencintaimu. Tapi kamu tahu, aku baru saja melewati banyak hal yang sulit. Aku ingin memastikan bahwa kita berdua benar-benar siap. Dia mengangguk dengan penuh pengertian. Aku tidak akan memaksamu, Tania. Aku tahu masa lalu telah meninggalkan luka. Aku hanya ingin kita melangkah dengan tenang. Aku akan selalu ada di sini untukmu, kapanpun kamu siap. Kata-kata Arka menghilangkan keraguanku. Bersamanya, aku merasa dihargai dan dicintai tanpa syarat. Dia memberiku ruang untuk sembuh dan bertumbuh. Dan itulah yang membuatku semakin yakin bahwa Arka adalah sosok yang tepat untukku. Waktu berlalu dengan cepat, dan semakin lama, aku semakin menyadari bahwa hubunganku dengan Arka adalah sesuatu yang berbeda. Dia bukan Adrian, dan dia tidak pernah akan menjadi seperti Adrian. Arka adalah pria yang mendukungku, bukan hanya dalam karierku, tetapi juga dalam hal-hal kecil yang membuatku merasa dicintai dan dihargai. Suatu malam, ketika kami sedang bersantai di apartemenku setelah makan malam, Arka mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Dia tersenyum hangat, tetapi ada kilau gugup di matanya yang jarang kulihat. Tania, aku ingin menunjukkan sesuatu, katanya sambil membuka kotak kecil itu. Di dalamnya ada cincin sederhana namun sangat indah. Bukan sesuatu yang mewah, tetapi begitu berkelas dan penuh makna. Hatiku berdebar-debar. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini akan pergi, dan meskipun aku sudah siap, aku merasa haru. Tania, lanjutnya dengan lembut, aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini. Kamu adalah wanita yang luar biasa, kuat, dan penuh inspirasi. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu di sisiku. Maukah kamu menikah denganku dan membangun kehidupan bersama? Aku terdiam sejenak, terharu oleh ketulusan dan cinta yang Arka tunjukkan. Semua luka masa lalu seakan lenyap, digantikan oleh perasaan bahagia yang begitu mendalam. Arka adalah babak baru dalam hidupku, dan aku ingin melangkah bersamanya menuju masa depan yang lebih baik. Aku bersedia, Arka, jawabku dengan air mata kebahagiaan mengalir di pipiku. Aku mau menikah denganmu. Dia tersenyum lebar dan memasangkan cincin itu di jariku. Kami berpelukan erat, merasakan kebahagiaan yang tak terucapkan. Itu adalah momen yang sangat indah. Dan aku tahu bahwa hidupku kini berada di jalur yang benar. Pernikahan kami sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan sahabat. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, hanya kehangatan dari orang-orang yang kami cintai. Aku merasa damai dan bahagia, sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ketika aku berjalan di altar dengan Arka di sisiku, aku menyadari bahwa akhirnya aku telah menemukan cinta yang sejati. Cinta yang tidak ditentukan oleh harta atau status, tetapi oleh rasa saling menghargai dan mendukung. Di depan semua orang, Arka dan aku mengucapkan janji setia untuk saling mencintai dan mendukung satu sama lain apapun yang terjadi. Itu adalah janji yang kutahu akan kami pegang teguh selamanya. Hari itu, hidupku berubah selamanya. Aku tidak hanya menjadi seorang istri, tetapi juga menemukan jati diri yang sebenarnya. Arka tidak hanya mencintaiku karena siapa diriku sekarang,
Tetapi dia juga mendorongku untuk menjadi versi terbaik dari diriku. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa benar-benar bahagia. Tentu saja, hidup bukan tanpa tantangan. Adrian masih terus mencoba menghubungiku, meskipun aku telah berulang kali menolak untuk berkomunikasi dengannya. Dia bahkan muncul di kantorku suatu hari, mencoba berbicara denganku. "Tania, aku menyesal," katanya dengan nada memohon. "Aku tahu aku sudah membuat banyak kesalahan, tapi aku tidak bisa hidup tanpamu." Aku menatapnya dengan tenang, merasa tak tergoyahkan oleh permohonan itu. "Adrian, apa yang kita miliki sudah berakhir. Aku sudah melanjutkan hidupku, dan aku berharap kamu juga bisa melakukannya." Dia tampak putus asa, tetapi aku tahu bahwa aku tidak bisa membiarkan dia menghancurkan kebahagiaanku lagi. Adrian adalah bagian dari masa lalu, dan aku tidak akan membiarkannya mengganggu masa depanku yang kini penuh kebahagiaan. Dengan langkah yang mantap, aku meninggalkan Adrian di belakangku. Kini, hidupku adalah tentang Arka, tentang cinta yang tulus, dan tentang masa depan yang indah yang kami bangun bersama. Babak baru telah dimulai, dan aku tahu, ini adalah permulaan yang lebih baik dari segala hal yang pernah kulalui sebelumnya. Aku siap menghadapi apapun yang ada di depanku, karena kali ini, aku tidak sendirian. Hari-hari setelah pernikahanku dengan Arka terasa seperti mimpi yang tak pernah ingin kuakhiri. Kami hidup harmonis, saling mendukung dan mencintai. Namun, tidak ada kehidupan yang sempurna. Di balik senyum bahagia, bayang-bayang masa lalu selalu mengintai. Adrian, yang dulu kukira telah hilang dari kehidupanku setelah aku menolak semua usahanya untuk kembali, tiba-tiba mulai muncul kembali. Meskipun aku telah menutup semua celah untuknya masuk dalam hidupku, Adrian tetap mencari cara. Satu pesan singkat yang masuk ke ponselku di pagi hari membuat jantungku berdegup kencang. "Tania, aku tidak akan pernah berhenti sampai kamu kembali padaku." Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Betapa Adrian tidak bisa menerima kenyataan bahwa segalanya telah berakhir di antara kami. Aku sudah menjalani hidupku yang baru bersama Arka, dan ini seharusnya menjadi masa-masa penuh kedamaian dan kebahagiaan. Aku tidak memberitahu Arka tentang pesan itu. Aku ingin melindungi kedamaian rumah tangga kami. Aku takut jika Arka tahu, dia akan marah dan merasa terancam. Aku ingin percaya bahwa Adrian akan menyerah dengan sendirinya jika aku terus mengabaikannya. Namun, hari demi hari berlalu, dan Adrian tampaknya semakin gila. Pesan-pesan itu terus berdatangan. Awalnya hanya kata-kata, tetapi lama-kelamaan, dia mulai mengirimkan foto-foto lama kami saat masih bersama dulu. Foto-foto yang memperlihatkan momen kebersamaan kami yang seharusnya sudah menjadi bagian dari masa lalu. Aku merasa gelisah. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu sebelum semuanya semakin tak terkendali. Tetapi entah mengapa, rasa takut mulai menyelimuti diriku. Mungkinkah Adrian benar-benar akan melakukan sesuatu yang lebih nekat? Suatu sore, ketika aku dan Arka sedang bersantai di teras rumah kami yang indah, ponselku kembali bergetar. Pesan lain dari Adrian. Kali ini, bukan hanya sekadar ancaman. "Jika kamu tidak bertemu denganku besok, aku akan datang ke rumahmu." Aku langsung terdiam. Seolah-olah semua kebahagiaan yang kurasakan bersama Arka mulai menguap, digantikan oleh ketakutan yang nyata. Aku tahu Adrian tidak bercanda. Aku tahu bahwa dia bisa melakukan apa saja. "Tania, ada apa?" tanya Arka lembut, menyadari perubahan ekspresi di wajahku. Aku ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi kata-kata seakan tersangkut di tenggorokanku. Aku menatap Arka, pria yang selalu mendukungku, pria yang kini menjadi cintaku yang sejati.
Aku tidak bisa membiarkan Adrian menghancurkan ini semua. Namun, bagaimana caranya aku bisa melindungi Arka tanpa membuatnya khawatir? Tidak ada apa-apa. Aku hanya kelelahan sedikit, jawabku dengan senyum tipis, berusaha menyembunyikan kecemasan yang membuncah dalam hatiku. Arka tersenyum dan mengusap tanganku. Kalau begitu, kita istirahat saja malam ini. Jangan terlalu memaksakan diri. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku berputar-putar, membayangkan segala kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Esok hari, aku akan menemui Adrian, tapi aku harus punya rencana yang jelas. Aku tidak bisa membiarkan pertemuan ini menjadi kehancuran bagi pernikahanku. Keesokan harinya, dengan hati yang dipenuhi tekad, aku pergi menemui Adrian di tempat yang dia minta, sebuah kafe kecil yang terpencil, jauh dari keramaian kota. Ketika aku masuk, Adrian sudah menungguku di sudut, mengenakan setelan kasual seperti yang biasa dipakainya dulu. Wajahnya yang dulu menawan kini tampak suram, dan ada kilatan aneh di matanya. "Tania," katanya dengan suara rendah begitu aku duduk di hadapannya. "Kamu membuatku menunggu terlalu lama." "Aku di sini sekarang," jawabku tegas, mencoba menunjukkan bahwa aku tidak terintimidasi olehnya. "Apa yang kamu inginkan, Adrian?" "Aku sudah bilang, kita sudah selesai." Adrian tersenyum sinis. "Kamu bilang sudah selesai, tapi kamu menikah dengan pria lain begitu cepat. Kamu pikir aku bisa menerima itu begitu saja? Aku sudah menjalani hidupku. Kamu seharusnya melakukan hal yang sama," kataku, mencoba menjaga ketenanganku. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Tatapannya semakin intens. "Tania, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tahu aku membuat kesalahan besar dulu, tapi aku bisa berubah. Aku bisa menjadi pria yang kamu butuhkan." "Aku tidak membutuhkannya lagi, Adrian. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang," jawabku, menahan napas. "Bahagia?" Adrian tertawa pahit. "Kamu pikir pria itu bisa mencintaimu seperti aku mencintaimu? Kamu hanya main aman, Tania. Kamu takut sendirian, jadi kamu menikah dengan pria itu." Kata-katanya menusuk hatiku, tetapi aku tidak boleh goyah. "Adrian, tolong berhenti. Aku sudah memilih jalanku. Jika kamu benar-benar mencintaiku, biarkan aku bahagia dengan pilihanku." Adrian menggeleng pelan. "Aku tidak bisa. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu hidup bahagia tanpa aku." Saat itulah aku menyadari bahwa Adrian sudah terobsesi, dan ini bukan lagi tentang cinta. Ini tentang kontrol. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku telah melanjutkan hidup tanpanya, dan itu membuatnya gila. "Tania," lanjutnya, "jika kamu tidak kembali padaku, aku akan menghancurkan semuanya. Aku akan memberitahu suamimu tentang kita. Aku akan membuatnya tahu bahwa dia tidak pernah bisa menggantikanku." Aku terdiam, merasa hatiku tersayat. Adrian benar-benar akan melakukan apapun untuk menghancurkan kebahagiaanku. Aku harus membuat keputusan cepat. Dengan napas yang tertahan, aku berdiri. "Lakukan apa yang kamu mau, Adrian. Tapi aku tidak akan pernah kembali padamu." Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik dan berjalan keluar dari kafe itu. Jantungku berdegup kencang, tetapi aku tahu, apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan Adrian mengambil kendali atas hidupku lagi. Masa lalu adalah masa lalu, dan aku telah memilih jalanku. Kini, aku harus memberitahu Arka tentang semua ini, sebelum semuanya terlambat. Setelah pertemuan yang mencekam dengan Adrian, aku tahu aku tidak bisa lagi menyimpan rahasia ini dari Arka.
Aku tidak ingin pernikahan kami dihancurkan oleh bayang-bayang masa lalu yang seharusnya telah berakhir. Aku harus memberitahunya tentang Adrian dan usahanya untuk mengancam hubungan kami. Malam itu, setelah makan malam, aku mengajak Arka duduk di ruang keluarga. Wajahnya terlihat tenang, tidak tahu bahwa hatiku sedang berdebar kencang. Aku memegang tangannya erat-erat, mencoba menguatkan diriku. Arka, aku perlu memberitahumu sesuatu, kataku pelan, memecah kesunyian di antara kami. Arka menatapku penuh perhatian, tapi tetap tenang seperti biasanya. Ada apa, Tania? Kamu terlihat sangat cemas belakangan ini. Aku menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Aku menjelaskan tentang Adrian, tentang pesan-pesannya, dan pertemuan kami di kafe tadi siang. Aku mengakui bahwa Adrian adalah bagian dari masa laluku yang sulit kuhadapi, tetapi aku tidak pernah berniat menyembunyikan sesuatu yang penting darinya. Aku hanya takut merusak hubungan kami. Saat aku selesai bercerita, aku bisa melihat ekspresi Arka berubah. Ada ketegangan di wajahnya, tapi dia tetap mendengarkan tanpa menyela. Setelah hening sejenak, dia menarik napas dalam dan berkata dengan suara tenang, "Jadi Adrian mengancammu akan menghancurkan pernikahan kita?" Aku mengangguk pelan. Aku benar-benar menyesal tidak memberitahumu lebih awal. Arka, aku hanya tidak ingin membuatmu khawatir. Arka menatapku dalam-dalam, lalu menggenggam tanganku lebih erat. Tania, kamu tidak perlu menanggung beban ini sendirian. Aku suamimu, dan aku di sini untuk melindungimu. Kita harus menghadapi ini bersama. Rasanya seperti beban berat yang selama ini menekan pundakku mulai terangkat. Aku bersyukur memiliki Arka, pria yang selalu setia dan penuh pengertian. Tidak ada yang bisa memecah belah kami jika kami tetap bersatu. Apa yang harus kita lakukan? Tanyaku, meski di dalam hati aku sudah tahu jawabannya. Arka berdiri, menarikku ke dalam pelukannya. Kita tidak bisa membiarkan Adrian mengancam kita seperti ini. Aku akan mengambil tindakan hukum jika perlu. Tapi yang paling penting, kamu harus tahu bahwa aku percaya padamu. Tania, masa lalumu adalah masa lalu, dan aku tahu kamu memilihku. Air mataku mulai menggenang. Perasaan lega dan bahagia bercampur menjadi satu. Aku mencintaimu, Arka. Aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Arka tidak membuang waktu. Esok harinya, dia langsung menghubungi pengacaranya dan mengambil langkah-langkah hukum untuk melindungi kami dari ancaman Adrian. Aku merasa lebih tenang mengetahui bahwa kami melakukan sesuatu, tapi aku juga tahu bahwa Adrian bukanlah orang yang mudah menyerah. Sementara itu, Adrian semakin gila. Dia mulai mengirim pesan ancaman yang lebih agresif. Bahkan, suatu hari, dia mencoba datang ke rumah kami. Untung saja, Arka sudah siap. Kami memiliki penjaga di rumah dan Adrian dihalau sebelum bisa masuk lebih jauh. Namun, Adrian tidak berhenti di situ. Dia mulai menyebarkan rumor tentang aku di media sosial, mencoba menghancurkan reputasiku dan memutarbalikkan fakta seolah-olah aku yang berselingkuh dengannya. Meski sebagian besar orang tidak mempercayai fitnah itu, beberapa orang mulai mempertanyakan integritasku. Aku merasa hancur, tapi Arka selalu ada di sampingku. Dia memastikan bahwa aku tidak sendirian dalam menghadapi semua ini. Adrian sedang dalam perjalanan kehancurannya sendiri, kata Arka suatu malam. Orang seperti dia yang terobsesi dan penuh kebencian tidak akan pernah menang. Aku ingin percaya itu, tapi semakin lama Adrian terus melakukan hal-hal nekat, aku semakin takut bahwa sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Suatu malam, saat kami sedang bersiap tidur, telepon Arka berdering. Itu dari polisi.
Adrian telah tertangkap sedang mencoba menyusup ke rumah kami lagi, kali ini dengan senjata tajam. Aku terkejut, merasa ngeri dengan sejauh mana Adrian telah jatuh. Dia benar-benar ingin menghancurkan hidupku, bahkan jika itu berarti menggunakan kekerasan. Ketika polisi membawa Adrian ke pengadilan, aku merasa lega, tapi juga merasa kasihan padanya. Orang yang dulu pernah kucintai, yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupku, kini berubah menjadi monster yang terobsesi. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku telah memilih hidup yang berbeda, dan kini dia harus membayar harga atas tindakannya. Setelah Adrian dipenjara dan permasalahan hukum selesai, hidupku bersama Arka kembali tenang. Kami kembali menikmati kebersamaan kami tanpa gangguan dari masa lalu. Aku menyadari bahwa ini adalah awal baru yang sebenarnya, bukan hanya bagi pernikahan kami, tetapi juga bagi diriku sendiri. Aku belajar bahwa tidak peduli seberapa kelam masa lalu kita selalu punya pilihan untuk melangkah ke depan. Arka selalu mengingatkanku bahwa masa lalu adalah bagian dari siapa kita, tetapi bukan penentu masa depan kita. Bersama Arka, aku belajar bahwa cinta sejati adalah tentang dukungan tanpa syarat dan kepercayaan yang tulus. Kami memutuskan untuk memulai babak baru dalam hidup kami. Tidak ada lagi bayang-bayang dari masa lalu yang akan mengganggu kebahagiaan kami. Kami telah melewati ujian yang berat, dan sekarang, aku merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Satu hal yang pasti, cinta yang tulus selalu menang. Tidak peduli seberapa besar tantangan yang datang, selama ada cinta dan kepercayaan, kita bisa melewati segalanya. Aku dan Arka kini menatap masa depan dengan optimisme. Kami akan terus berjalan bersama, dengan cinta yang lebih dalam dan lebih kuat daripada sebelumnya. Tam.